Halo? Halo? Halo Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Oh Ustadz. iya, Ibu tolong dikenali namanya dan asalnya dari mana ya? Oh iya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Yafi dari Brebes Bumi Ayu Pak Ustadz. Oh iya, dari Bumi Ayu itu provinsi apa ya? Bumi Ayu itu Provinsi Jawa Tengah Pak Ustadz. Oh iya. Saya mau tanya Bu, Ibu awal pertama sekali lihat video YouTube saya kapan ya? Kira-kira tanggal 10 Agustus Pak Ustadz kalau nggak salah. Iya 10 tahun Agustus. ini? Tahun 2020? Iya 2020 iya. Iya Pak Ustadz. Oke, waktu itu Ibu ada sesuatu yang dialami, lagi kesusahan atau bagaimana keadaannya? Iya, kesusahan Pak Ustadz. Seperti apa? Iya, boleh diceritain seperti apa susahnya dulu? Pas akhir Juli itu kan suami kan kerja ya Pak Ustadz. Iya. Ya ada masalah. Kalau di kerjaan sih lancar Pak Ustadz, cuman ya namanya orang hidup ya Pak Ustadz, ya mungkin ada cobaan lah dari wanita apa dari apa. Iya. Akhirnya saya minta suami untuk berhenti kerja gitu Pak Ustadz akhir Juli. Akhirnya suami menyetujui terus berhenti kerja Pak Ustadz. Oh gitu. Terus dapat pesangon nggak sesuai yang diharapkan Pak Ustadz, jadi habis buat bayar utang. Oke, dulu Terus boleh kita tahu pulang suaminya? kampung. Halo Bu, suaminya kerja di perusahaan ya? Iya di PT Pak Ustadz, di PT di daerah Tangerang. Waktu itu sudah permanen kerjanya? Permanen, udah karyawan tetap sih Pak Ustadz, udah hampir 13 tahunan kayaknya. Waktu masih Iya. bekerja gajinya agak lumayan lah ya? Ya lumayan sih ya. Kalau gaji sih UMR Tangerang ya Pak Ustadz sekitar 5 lah. Cuman gede hariannya sih Pak Ustadz. Cuman ya kayak gitu kebanyakan ya dapat uang haram gitu Pak Ustadz. Uang haram maksudnya seperti apa tuh uang haram? Ya uang panas gitu Pak Ustadz, ada uang panas gitu. Jadi kadang sehari tuh kadang aku bisa dikasih 3 jutaan sehari dapat Pak Ustadz. Ya Iya, uang panas gitulah Pak kalau Ustadz. misalnya uang tip kan nggak haram, maksudnya uang haram tuh dicari dengan cara seperti apa? Contohnya seperti apa misalnya? Ya, pokoknya uang panas lah Pak Ustadz, nggak bisa diceritain. Pokoknya kerja sama orang dalam gitulah. Makanya aku pengen ya dari situ pengen udahlah berhenti gitu Pak Ustadz. Oke. Maksudnya kayak nggak berkala masa kita dikasih uang haram terus gitu Pak Oh, Ustadz. jadi selama ini yang dirasakan ketika memakan uang itu habis terus, kamu nggak jelas kemana, segitu dikasih langsung habis gitu, Iya, dikasih Pak. langsung habis gitu ya? Iya benar. Dikasih berapapun pasti habis Pak Ustadz. Pasti habis. Makanya 31 Juli memutuskan untuk berhenti kerja Pak Ustadz. Nah, waktu Ibu memutuskan berhenti kerja itu sudah mikir belum nanti kalau misalnya Bapak nggak kerja bagaimana, mau makan, mau ini, mau itu segala macam gitu? Apa yang dipikirkan waktu itu? Saya sih mikirnya nggak mungkin Allah itu nggak ngasih rezeki walaupun suami nggak kerja gitu Pak Ustadz. Oh, Soalnya kan aku ada 2 anak. udah sekolah? Iya. Anaknya sekolah? SMA kelas 1 sama 5 tahun TK Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Oke, ya udah yakinnya sempurna banget ya, nggak ada rasa takut sedikit pun bahwa akan melarat kalau misalnya nggak kerja gitu ya? Pak Ustadz, soalnya terus terang dulu orang namanya kayak apa ya Pak Ustadz, mama muda gitu. Aku kan juga kalau dikasih uang suami habis terus buat belanja online lah, buat malah seneng ikut itu Pak Ustadz, TikTok gitu yang ale-ale gitu Pak Ustadz.
Semenjak kenal channelnya Pak Ustadz, enggak, sekarang aku enggak ikut TikTok lagi, apalagi shopping apa itu, belanja online enggak Pak Ustadz, apalagi posisi suami kan udah nganggur. Oke, nah waktu pertama kali lihat video saya, ibu langsung mengamalkan salawat itu ya, atau gimana? Pertama kali aku testimoni dari Pak Ustadz, aku simpenin semua. Aku simpenin Pak Ustadz, apalagi yang Pak siapa itu, Pak Abu Bakar ya, aku nyampe dengerin berulang-ulang Pak Ustadz. Terus banyak yang paling berkesan yang ibu dari mana itu ya, yang katanya pas hujan tuh dia meminta sama Allah, pas butuh uang banget, dia meminta 500.000, terus sama Allah dikabulkan, suaminya pulang bawa uang 500.000. Itu yang paling menyentuh Pak Ustadz, bikin aku nangis. Oh, itu testimoni dari Ibu Nafesha ya, di Magelang kok nggak salah. Kayaknya Pak Ustadz. Iya, aku nyampe berulang-ulang aku dengerin terus Pak Ustadz. Pokoknya semenjak kenal channel Pak Ustadz, aku jadi rajin sholat malam. Alhamdulillah Tuhan juga nggak ketinggalan Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Suaminya juga gitu ya? Berubah juga? Iya, aku ajakin sholawat, malah anak saya juga ikut sholawat Pak Ustadz, yang SMA kelas 1 itu cowok. Aku beliin tasbih elektrik Pak Ustadz. Iya. Semua anakku dua-duanya. Nah, ibu mengamalkan salawat apa? Salawat Jibril? Salawat Jibril Pak Ustadz. Tadinya cuma 10.000, terus kesini bisa 30.000. Cuman ya kayak gitu sambil beraktivitas Pak Ustadz. Iya. Oke, nah setelah mengamalkan salawat Jibril, berapa lama kemudian ibu mulai pertama sekali merasakan keajaiban dari Allah? Pertama kali tanggal 7 September kayaknya Pak, ya 7 September Pak Ustadz. Kan mulai mendawamkan sholawat 10 Agustus 2020 ini. Terus keajaiban datang tanggal 7 September Pak Ustadz. Seperti apa ceritanya? Tanggal 7 September. Seperti apa ceritanya? Kan posisi suami kan udah nggak kerja dari akhir Juli. Tapi nggak tahu ATM-nya terisi 1.200.000 Pak Ustadz. Iya, 1.200.000. ATM suami ya? Iya, ATM suami. Itu yang BCA itu Pak Ustadz. Yang pertama kali ngecek siapa? Suaminya? Suami Pak Ustadz. Terus dia bingung, itu datang dari mana ya? Nggak ada yang kasih tahu entah siapa yang transfer atau bagaimana? Iya, bingung Pak Ustadz. Soalnya kan posisi udah nggak kerja, dapat transferan dari mana, usaha juga enggak Pak Ustadz. Bingung kita juga. Terus Pak Ustadz. Langsung ditarik uangnya? Terus kita cari dulu Pak Ustadz, maksudnya uang ini dari mana, pas ditelusuri nggak taunya itu dari pemerintah itu Pak Ustadz, bantuan dari pemerintah yang gaji di bawah 5 juta itu dapat bantuan yang sebulan 600.000 kan. Itu kan berarti cair 2 bulan 1.200.000. Padahal posisi suami udah nggak kerja Pak Ustadz. Berarti benar-benar keajaiban sholawat Pak Ustadz. Iya, terus itu maksudnya udah kerja udah dapat itu. Emang dulunya kasih, sebelumnya udah terdaftar ya di perusahaan bahwa bapak dapat bantuan seperti itu sebelum berhenti kerja gitu? Gak tahu, kan nggak pernah daftar Pak Ustadz, nggak pernah daftar. Tiba-tiba itu ada dari LLG gitu, ditelusuri nggak taunya dari BPJS Ketenagakerjaan yang buat karyawan bergaji 5 juta ke bawah ya dapat bantuan. Oke. Nah, keajaiban yang lain apa lagi Bu? Terus tanggal 21 September ada lagi Pak Ustadz, 600.000 lagi masuk. Ditelusurin dari situ lagi Pak Ustadz, dari itu lagi LLG itu lagi yang bantuan gaji di bawah 5 juta lagi Pak Ustadz, masuk lagi. Berarti udah dapat 3 kali Pak Ustadz. Cuma berupa uang aja keajaibannya, yang lain lagi misalnya keberkahan yang lain? Itu banyak banget Pak Ustadz, pokoknya banyak banget. Coba diceritain Bu, seperti apa ceritanya? Walaupun ya Pak Ustadz, walaupun kecil tapi kayak berkesan banget Pak Ustadz.
Pernah Pak Ustadz, kan punya uang cuma 50.000. Anakku kan daftar bayar SPP TK 50.000. Jadinya ya udahlah, uang ini aku bayarin SPP aja. Insya Allah kalau Allah meridhoi juga ntar dapat gantinya. Nggak taunya pulang sekolah Pak Ustadz ketemu saudara, anakku dikasih 50.000. Berarti uangnya balik lagi Pak Ustadz. Masya Allah. Benar-benar berkah banget itu nyata Pak Ustadz. Iya, kalau misalnya ada yang ngasih beras atau gimana, ada nggak tuh cerita gitu? Kalau beras, alhamdulillah ini sih orang tua Pak Ustadz, dari makanan beras ada aja lah pokoknya. Iya, ngasih tetangga juga ada aja yang ngasih makanan Pak Ustadz. Dari yang pagi-pagi walaupun cuma gorengan, tapi kayak dia berkesan banget, nyampe sepiring Pak Ustadz pagi-pagi. Itu hampir tiap pagi ya? Sepiring. Atau cuma sesekali aja? Hampir tiap pagi? Sesekali Pak Ustadz, cuman kadang-kadang pas Pak Ustadz terdesak banget pengen apa gitu, alhamdulillah kayaknya ada aja Pak Ustadz. Maksudnya kayak pas nggak punya duit banget, tahu-tahu ada yang ngasih gitu Pak Ustadz. Pokoknya iya. Nyesel Pak Ustadz, kenapa nggak dari dulu ini kenal channel Pak Ustadz, malah dari dulu aku malah aktifnya di TikTok Pak Ustadz. Iya. Memang ibu Pak Ustadz, jadi jarang buka yang yang islami gitu Pak Ustadz. Soalnya kan orang awam, dulu sholat cuma yang enggak nyampe yang kayak gitu banget Pak Ustadz. Iya. Kalau anaknya sendiri tadi anaknya kan yang SMA katanya udah ngamalin salawat juga. Ada nggak dia cerita dia merasakan keajaiban? Kalau anakku cowok jadi cuek banget Pak Ustadz. Maksudnya jarang ngomong sama mamahnya, cuek gitu. Paling sehari-hari mainan HP terus gitu, kayak gitu Pak Ustadz. Tapi kok ibu tahu dia ngamalin salawat? Ibu tahu dia? Tahu, aku suruh Pak Ustadz. Iya, aku suruh, pokoknya dia sehari harus dapat 15.000 Pak Ustadz. Kalau papahnya aku target 25.000 Pak Ustadz. Emang nyampe targetnya? Anaknya bisa ngerjain segitu? Iya, alhamdulillah bisa. Pokoknya batasnya kalau maghrib tuh udah harus selesai. Kalau anakku udah harus selesai 15 sholawat Jibril. Kalau papahnya harus 25. Kalau aku 30. Anakku yang 5 tahun paling 10 berapa terserah dia Pak Ustadz, orang mas. Pokoknya aku beliin semua tasbih elektrik Pak Ustadz. Tapi laporan sama ibu semua berarti ya? Tadi anaknya yang cowok, ini Bu sudah selesai 15.000 gitu ya, laporan gitu ya? Kalau enggak Pak Ustadz, kalau pas maghrib tuh kita kan sholat berjamaah, terus pokoknya itu harus nambah. Halo? 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 Halo Pak Ustadz, iya halo Pak Ustadz. Tadi keputus Mbak sebentar. Tadi ya, katanya sholat berjamaah, udah gitu gimana tadi sholat berjamaah terus? Ya, kalau kita sekarang rutin Pak Ustadz, kalau habis maghrib tuh berjamaah pasti langsung ke habis zikir tuh, zikir yang zikir kayak tasbih malaikat 100 kali, terus itu Pak Ustadz yang Yunus doa Nabi Yunus ya Pak Ustadz, itu 100 kali, 100 kali, terus ditambah sholawat Jibril 1000 kali Pak Ustadz habis maghrib. Kita gitu. Bertiga Pak Ustadz. Oh berarti sholat di rumah semua ya? Ayah, ibu, anak semua di rumah? Pak. Oh, ajaran Rasulullah itu kan kita di perumahan, ayah sama anak laki-lakinya disuruh ke masjid, ibunya sholat di rumah, begitu perintah agama. Iya Pak Ustadz, iya. Kita di perumahan soalnya Pak Ustadz, jarang kalau di perumahan kan orangnya sendiri-sendiri gitu, jadi jarang, nggak tahu ya Pak Ustadz, jarang pada ke masjid gitu Pak Ustadz. Kan ada masjid. Udah, terima kasih Pak Ustadz. Ada masjid kan? Ada Pak Ustadz. Iya, itu masjid itu harus dimakmurkan. Kalau semua orang sholat di rumah semua sama seperti kayak Konghucu dong, di rumah-rumah masing-masing. Iya Pak Ustadz. Ya makasih Pak Ustadz, nanti aku sampaikan sama ini suami kan lagi ke Tangerang Pak Ustadz, yang itu aku ceritain yang mobil itu Pak Ustadz. Mobil jadi kenapa dia ya? Lagi ada urusan. Enggak, kemarin belum cerita ada mobil di mana maksudnya? Dia lagi ada urusan. Jadi 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 dia lagi ada urusan. Jadi
Iya kan, jadi gini kan udah nggak kerja ya Pak Ustadz, kita masih punya cicilan mobil gitu Pak Ustadz, masih 2 tahun lagi, Ah, ada sekitar 2 juta lebih lah Pak Ustadz tiap bulannya. Jadi posisi nganggur punya cicilan mobil kan gimana Pak Ustadz, stres kita Pak Ustadz. ya terus? Ya, terus pas malam kan kita alhamdulillah sholat tahajud, sholat hajat sekarang nggak pernah ketinggalan ya Pak Ustadz. Jadi pas malam-malamnya itu ya Allah Pak Ustadz, aku kayak udah putus asa banget ya Allah. Kalau mobil ini masih rezeki kami, masa pasti engkau akan apa sih memudahkan kita untuk apa sih Pak Ustadz untuk membayar setorannya tiap bulan gitu ya Iya, Pak Ustadz. Tapi kalau memang buku ini bukan rezeki kami, ya Allah tunjukkanlah jalan yang terbaik Pak Ustadz buat kita gitu Pak Ustadz. Aku ngomongnya sama Allah lah, curhat gitu Pak Iya, Ustadz. Terus aku tutup pakai surat yang disuruh Pak Ustadz itu, surat At-Taubah apa itu Pak Ustadz, Iya, yang ayat At-Taubah. terakhir itu ya. Iya, terus? Iya. Aku ituin 100 kali. Terus pas paginya pas lagi makan sama suami jam 7 ada telepon Pak Ustadz dari temennya suami yang itu, mobilnya masih, iya ya udah bawa sini, aku mau bayarin nih, aku gantiin DP-nya gitu Pak Ustadz. Oh, dia ganti DP-nya, terus dia melanjutkan kreditnya lagi nanti. Iya Pak Ustadz. Terus pokoknya terus minta berapa, suami sih mintanya orang mobil itu Pak Ustadz, mobil kecil yang Karimun gitu, suami mintanya 15, ya udahlah 10 aja nih, bawa sekarang gitu katanya Pak Ustadz. Akhirnya setuju ya? Iya setuju. Terus nih hari ini mudah-mudahan prosesnya lancar Pak Ustadz, doain ya Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, senang mendengarnya. Ya. Gitu. Jadi selama Ya. halo. Jadi selama suaminya berhenti kerja sampai sekarang itu memang belum ada aktivitas ya? Maksudnya, Belum Pak Ustadz, belum ada tapi aktivitas. yang luar Tapi biasanya, alhamdulillah walaupun tidak bekerja, walaupun tidak ada aktivitas, selalu Allah berikan rezeki dengan mudah, begitu ya? Iya, amin Pak Ustadz, ya alhamdulillah Pak Ustadz. Terima kasih banget buat Pak Ustadz, channel-channelnya semoga menjadi amal jariah buat Pak Ustadz, tambah maju pokoknya Pak Ustadz. Aku kalau orang namanya manusia biasa ya Pak Ustadz, kalau pas lagi bosen aku puter lagi channel yang dari Pak Ustadz, yang testimoni itu Pak Ustadz. Masya Jadinya Allah. kayak ada semangat gitu. Kayak ada semangat. Iya. Sampai anakku yang kecil kayak gini Pak Ustadz. Anakku yang kecil itu yang 5 tahun Pak Ustadz. Iya. Mama, dulu kan Mama sering joget-joget ya Mama, TikTok. Kok sekarang di otak Mama ada ngaji terus sih Mah, nggak ada TikTok lagi gitu Pak Ustadz, kata anakku yang 5 tahun. Terus ibu jawabnya apa? Makanya di otak Mama, Ibu jawab apa? aku bingung Pak Ustadz jawabnya Pak Ustadz. Diam aja. Soalnya HP